Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah perkembangan hasil kawin silang antara ayam kampung dan ayam warna-warni. Usia kira-kira sudah 2 bulan ya. Perkembangan anaknya maksudnya. Jadi bisa dilihat ini mereka masih belum disape ya, masih rukun. Ada bapaknya, ada ibunya. Nah, kemudian ada anaknya 5 ekor itu. Belum tanda-tanda si induknya akan menyapih ya. Jadi masih rukun seperti itu. Itu tidak tahu masalahnya apa. Tetapi memang saya biarkan aja karena ini memang untuk tujuan hobi aja, bukan untuk mengejar produksi ataupun mengejar daging ataupun telur, hanya untuk tujuan hobi. Nah, bisa dilihat dari segi ukuran. Kalau menurut saya itu hasilnya malah lebih kecil dari ayam kampung ya ternyata anakannya. Dan nanti bobotnya itu biasanya malah lebih kecil dari ayam kampung ya. Ini bisa kita timbang salah satu ya. Kita cek aja. Nah, ketika ditimbang itu saya cek itu kira-kira beratnya hanya 300 gram ya. Jadi sangat kecil. Biasanya kalau ayam kampung yang asli itu kan bisa 400-an atau lebih. Ini cuma 300. Bisa kurang ya, bisa kurang, bisa lebih juga karena ini ukurannya itu random. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini ternyata ada satu warna yang muncul warna merah ya. Jadi kan kemarin itu lahir 4 ekor warna putih, satu warna coklat. Nah, ternyata ada satu yang motifnya ke ada muncul kemerah-merahan. Jadi itu nanti akan saya cek, saya lihat apakah nanti besarnya warnanya bagus ya. Nah, ayam ini dia ini mengalami perlambatan pertumbuhan itu karena memang saya tidak kasih pur ayam ya. Jadi itu sangat tidak bagus karena nutrisinya jadi tidak seimbang ya. Kalau kita kasih pur ayam itu biasanya nanti nutrisi yang kurang akan tercukupi karena adanya pur ayam tersebut. Alhasil kalau kita memberi makan tanpa pur ayam, ayam ini akan merasa cepat lapar. Jadi dia makan banyak tapi lapar lagi, makan banyak lapar lagi. Akhirnya nanti biasanya nanti timbul semacam sifat kanibalisme. Jadi nanti saya akan tunjukkan itu di punggung-punggungnya itu seperti bekas patukan. Jadi punggung-punggungnya itu biasanya rata-rata botak dan ada bekas patukan. Bahkan kalau saya terlambat memberi makan, misalnya saya biasa kasih makan jam 7 pagi ya habis nganter anak sekolah itu. Kalau saya lambat kasih makan misalnya jam 8 lebih itu biasanya nanti di punggungnya itu sudah ada semacam kayak darah-darah bekas dipatuk ya. Mungkin saling berpatukan karena memang kelemahan hasil kawin campur ini ayamnya itu menjadi cepat lapar. Jadi mudah sekali dia nih lapar ya. Nah, mungkin hal itulah yang menyebabkan sifat kanibalismenya itu tinggi ya. Jadi kalau saya telat kasih makan tuh biasanya nanti punggungnya temennya itu ada yang berdarah ya. Bekas dipatuk-patuk. Nah, ini kemungkinan kalau saya cek dari segi fisik itu kalau tidak salah itu jantannya 2, kalau tidak salah ya. Kemudian betinanya mungkin 3. Yang warna putih merah itu kemungkinan jantan kalau menurut saya, sama yang putih besar itu kemungkinan itu jantan juga. Nah, rencana nanti yang jantan itu akan saya kasihkan orang ya. Kebetulan sudah dipesan sama orang. Itu nanti dipakai untuk acara mungkin untuk kayak semacam selamatan itu ya. Jadi nanti dibikin semacam ayam ingkung. Nah, itu perbandingan dengan ayam kate yang usia 3 bulan sangat beda sekali ya. Jadi posturnya lebih tinggi si ayam hasil kawin campur tersebut. Nah, sementara nanti yang betina itu akan saya pelihara. Saya mau cek dulu apakah produksi telurnya tinggi atau enggak ya. Ya, kalau misalnya tinggi ya harus dicampur dengan
pur juga pakannya ya. Kalau pakan cuma sayur, nasi, sisa ya nggak produktif. Nah ini indukannya dia masih momong anaknya ya. Dan ini siripnya kayaknya rontok ya. Entah rontok, entah mabung atau entah dipatukin anaknya siripnya, kurang tahu ya. Intinya dia ini belum mau berpisah dengan anak-anaknya. Kenapa tidak dipisah ya? Memang males saja karena memang tidak apa ya, tidak fokus untuk membudidaya ataupun mengejar daging ataupun telur, hanya untuk pelihara, mengisi kegabutan aja. Jadi peliharanya ya dengan cara ala kadernya aja. Jadi ini saya taruh di tempat yang sangat terbuka ya. Jadi kalau siang panas, kalau hujan kehujanan, kalau siang kalau kepanasan. Dan ini tidak saya vaksin ya. Mungkin ada gen ayam kampung itu yang membuat si anak ayam ini awet sampai sekarang. Mungkin juga ya populasinya masih sedikit juga ya. Kalau populasi banyak mungkin akan mudah terserang virus dan penyakit, tapi ini kan populasinya cuma sedikit ya. Nah, dia ini sangat rakus sekali. Kalau kita kasih makan langsung disambar ya. Bahkan kita kasih tangan aja langsung dipatuk tangan kita, dikiranya makanan. Jadi mungkin ini salah satu kelemahan ya. Kelemahan ayam kawin silang itu adalah sifat jelek induknya malah muncul. Nah, isabron itu kan atau ayam petelur itu kan salah satu kekurangannya kan rakus ya, makanya banyak banget. Nah, mungkin dia menurun ke gen anaknya tersebut. Nah, ini bisa dilihat itu bagian punggung itu banyak yang bondol atau gundul. Jadi itu dipatukin temennya. Jadi dikiranya kan eh bukan dikiranya apa tuh, kalau saya telat kasih makan itu nanti ketika saya buka kandang itu sudah ada ayam yang punggungnya itu berdarah. Malah hampir semua berdarah ya. Itu biasanya dipatukin temennya karena saking laparnya. Jadi kalau trik saya ya jangan sampai telat kasih makan. Nah itu biasanya punggungnya itu dipatukin sama teman-temannya. Jadi itulah sifat kami kanibalisme ya. Semua ayam juga memiliki sifat itu. Tetapi untuk ayam KT yang saya pelihara itu mereka tidak tidak terlalu seagresif ayam kawin silang ini. Jadi kalau menurut saya lebih enak untuk pelihara ayam KT ya kalau cuma untuk hiburan. Karena makannya sedikit juga. Makannya sedikit dan gampang. Nah, bisa dilihat itu induknya tadi yang jantan itu jenggernya besar ya. Sementara ini belum muncul jenggernya ya. Saya masih malah jenggernya tuh menyerupai kayak jengger ayam kampung yang induk betina. Nah, saya masih penasaran makanya tuh apakah ini betul-betul jantan ataupun betina, karena biasanya kalau jantan sama betina kan bisa dilihat dari jengger ya. Sementara bisa dilihat tadi itu masih jenggernya tuh masih kecil semua, belum ada yang menunjukkan tanda-tanda seperti jengger yang ayam pejantan tersebut. Padahal kalau ayam petelur itu katanya kalau yang bagus itu malah yang jenggernya besar ya, karena itu menandakan dia itu produktif. Nah ini jenggernya malah mirip ayam kampung. Nanti apakah nanti betelurnya seperti ayam kampung yang cuma sedikit, kurang tahu ya. Ayam kampung-kampung hybrid itu kan yang tipe petelur kan kalau kita lihat kan yang betina kan memiliki jengger besar juga ya. Itu tandanya dia itu produktif. Nah ini bisa dilihat itu jenggernya masih belum muncul. Tapi ini kan usianya masih 2 bulanan ya. Jadi nggak tahu nanti ketika menginjak 3 bulan atau 4 bulan, siapa tahu sudah besar. Nah bisa juga karena mungkin kurang nutrisi juga, karena ini kan hanya makan nasi sisa, dedak, sayur dan kadang serangga yang ada di sini kan banyak serangga juga kan. Nah kemudian kadang juga saya kasih daun-daunan. Nah itu jadi
memang kurang lengkap nutrisinya. Nah, itu bekas-bekas dari patukan ya. Dan ayam perkembangannya ini akan saya update terus selama tiap 1 bulan. Fungsinya ya untuk catatan, apa itu, catatan bagi diri sendiri sama untuk sharing pengalaman aja. Jadi misalnya kalau hasilnya jelek ya jangan ditiru, kalau hasilnya bagus ya nanti bisa ditiru ya. Kemudian mungkin saya akan seleksi juga yang jantan, mungkin kalau yang jantan mungkin akan saya seleksi ya. Jadi nanti akan, karena sudah ada yang pesan juga, yang jantan ini rencana dipakai untuk itu tadi. eh Dibikin ayam ingkung itu tadi. Jadi nanti yang jantan misalnya sudah kelihatan, nah langsung saya kasihkan aja. Jadi biar tidak boros pakan, karena sangat boros pakan ini ayam ini. Jadi sangat bikin tekor. Jadi harus sediakan makanan tambahan ya, nasi tambahan untuk ayam ini. Padahal kan beras kan sedang mahal ya. Jadi kalau kita kasih makan ayam banyak sekali, apalagi bukan untuk tujuan bisnis ya malah tekor ya. Jadi itu tema kali ini, jadi tentang perkembangan ayam. Oke, sampai di sini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.